Saudara, hari ini Mario Dandi dan Shane Lucas kembali akan menjalani sidang terhadap mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang tentunya masih terkait dengan kasus penganiayaan berat kepada David Ozora. Sidang pada hari ini akan digelar usai jaksa menghadirkan saksi ahli pidana yang sudah berlangsung dalam persidangan sebelumnya. Kamis siang atau hari ini, jaksa penuntut umum akan menghadirkan dokter yang merawat David Ozora, yaitu dokter spesialis saraf yang menangani David Ozora di Rumah Sakit Mayapada di Jakarta. Beberapa waktu lalu, jaksa menggali unsur pasal penganiayaan berat dan dampaknya kepada korban. Ada ahli hukum pidana UIN Jakarta, Alfitra, yang di dalam dakwaan jaksa, Mario Dandi dan Shane Lucas dianggap melanggar pasal penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Saudara, untuk selengkapnya mengenai rencana sidang pada Kamis siang hari ini sudah ada Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rizka, selamat pagi. Apa saja kisi-kisi yang mungkin bisa sudah mulai ditebak begitu? Apa yang akan digali oleh jaksa penuntut umum terutama dalam sidang kali ini terhadap dokter yang menangani David Ozora? Rizka? Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Tentu yang akan digali dari pemeriksaan saksi pada hari ini adalah terkait dengan pengetahuan dari dokter Yeremia Tatang yang merupakan dokter yang merawat David selama dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Yang mana dokter Tatang ini mengetahui bagaimana detail terkait dengan kondisi David saat ini. Mulai dari ketika David pertama kali dirujuk dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Nah, memang hari ini dokter Tatang akhirnya datang di persidangan dan memang beberapa kali sudah coba dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, namun karena memang terkait dengan kesibukan dari dokter Tatang sendiri, ini beberapa kali dokter Tatang tidak menghadiri dari persidangan pemeriksaan saksi ahli yang dilaksanakan ataupun yang dicoba dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dokter Tatang yang merupakan dokter spesialis neurologis ataupun syaraf ini memang merawat David hingga kini kondisi David ini sudah kembali ke rumah, namun memang masih membutuhkan perawatan ekstra, masih membutuhkan fisioterapi. Nah, berdasarkan rekomendasi dari dokter Tatang ini sendiri juga bahwa David ini sudah kembali ke sekolah untuk kembali membangun ataupun mengembalikan fungsi kognitif dari David sendiri, meskipun secara mental ataupun secara fisik David sudah oke gitu, sudah sehat, namun memang secara mental ini David masih butuh waktu untuk pemulihan. Kalau misalkan kita catat ada 4 poin yang kemarin menjadi catatan dari kondisi David yang dijabarkan oleh dokter Tatang ketika David pertama kali keluar dari rumah sakit. Yang ini adalah pertama, kognisi David yang masih perlu dilatih, yang kemudian kondisi motorik David yang terus membaik, dan kemudian David bisa makan dan minum sendiri, artinya sudah mandiri, dan kemudian yang keempat adalah David akan melakukan fisioterapi secara berkala. Namun kalau misalkan kita kemarin mengikuti persidangan pada pekan lalu yang mana menghadirkan ahli pidana, ini dikatakan bahwa meskipun kini kondisi David ini sudah mengalami pembaikan, sudah baik begitu ya, namun memang apa yang dilakukan oleh Shane Lucas dan juga Mario Dandi ini masih tetaplah masuk dalam kategori penganiayaan berat, karena di mana terjadi penganiayaan yang kemudian mengakibatkan luka berat kepada David. Hingga kini David juga masih mengalami beberapa perawatan yang kemudian masih dipantau juga oleh dokter Tatang sendiri. Kalau misalkan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang agendanya sidang hari ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sekarang masih pukul 9, jadi artinya kita masih menunggu terkait dengan kapan sidang ini dimulai dan kemudian apa hal saja yang akan digali dari dokter Tatang, dan kemudian tentu dokter Tatang akan melengkapi keterangan dari dokter umum yang pada beberapa waktu lalu juga sudah hadir di muka sidang memberikan keterangan terkait dengan kondisi David, namun memang ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa disampaikan oleh dokter umum terkait dengan kapasitasnya hanya sebagai dokter umum. Tentu akan digali lebih dalam lagi dari keterangan dokter Tatang. Bayu. Ya, Rizka, sedikit saja. Apakah selain dokter Tatang, spesialis saraf yang hari ini akan dihadirkan, ada yang saksi ahli lain yang akan dihadirkan, Rizka? Ya, Bayu, berdasarkan informasi yang kami terima, ini memang dokter Tatang merupakan saksi terakhir yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Karena memang seharusnya dokter Tatang ini hadir beberapa waktu lalu, bahkan sebelum ahli pidana dihadirkan. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa ada keterbatasan dari dokter Tatang terkait dengan waktunya yang sibuk begitu ya. Kemudian akhirnya hari ini hadir di muka sidang. Kemudian memang ini yang merupakan waktu yang ditunggu-tunggu untuk dokter Tatang memberikan keterangannya di muka sidang. Nah, agenda sidang
sidang selanjutnya ini adalah terkait dengan saksi undercharge ataupun yang meringankan dari pihak yang akan dihadirkan oleh pihak Mario Dendi dan juga Lukasien. Ini rencananya saksi yang meringankan ini ataupun saksi yang ahli yang meringankan ini akan dihadirkan pada pekan depan. Kalau misalkan informasi yang kami dapatkan juga dari pihak Mario Dendi ini katanya akan menghadirkan saksi ahli pidana yang kemudian akan lebih menggali terkait dengan restitusi yang dituntut oleh pihak David Ozora. Bayu. Baik, Rizka Ananda, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.